Menyikapi ramai kasus suap oknum hakim, Mahkamah Agung merotasi hampir 200 hakim dan 68 panitera. Dari jumlah hakim yang dirotasi itu, sebanyak 61 hakim di 5 pengadilan di wilayah Jakarta dimutasi keluar kota. Bagaimana kebijakan ini diberlakukan? Selengkapnya dalam Benang Merah, rotasi dan mutasi untuk bersih-bersih. Mahkamah Agung geram ulah sejumlah oknum hakim yang terlibat rasuah vonis lepas dugaan korupsi terkait ekspor bahan baku minyak goreng mencoreng wajah mereka. MA pun menggebrak membuat langkah tegas merotasi 199 hakim dan 68 panitera. Dalamnya termasuk juga hakim justisial MA, ketua pengadilan negeri hingga hakim pengadilan negeri. Dari jumlah yang dirotasi itu, sebanyak 61 hakim muncul dari 5 pengadilan di wilayah Jakarta. Beberapa nama penting yang turut dirotasi diantaranya Eko Arianto. Ia dipindah ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Eko Arianto pernah bertindak sebagai hakim ketua kala mengadili salah satu terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, Harvey Muiz. Eko Arianto memang tak sendiri. Nama lain yakni Ketua PN Jakarta Utara Ibrahim Palino juga dapat giliran. Kini ia berdinas sebagai hakim pengadilan di Pengadilan Tinggi Makassar, Sulawesi Selatan. Gebrakan MA melakukan rotasi besar-besaran seketika memunculkan anggapan MA seperti ingin bersih-bersih, utamanya dari para oknum parasit. Tapi Mahkamah Agung berdalih, rotasi dan mutasi itu lumrah saja. Semangatnya demi penyegaran organisasi yang berbasis pada integritas dan evaluasi kinerja. Mahkamah Agung sangat prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan. Di saat Mahkamah Agung sedang berbenah dan melakukan perubahan dalam mengelola dan menjalankan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional. Kita berusaha menekankan integritas dan kepercayaan publik untuk memberikan kepercayaan publik. Di antaranya adalah mengenai pola promosi dan mutasi kita akan perbaiki, bahkan akan ada evaluasi secara menyeluruh ke hakim dan aparatur pengadilan di tingkat di wilayah PT DKI dan pengadilan agama juga ya. Mahkamah Agung menyebut rotasi hakim kali ini menerapkan mekanisme baru yang tidak lagi mengutamakan jenjang tapi lebih menonjolkan aspek integritas. Aspek kejujuran karakter dikedepankan sebagai komponen krusial dalam pertimbangan promosi. Mengingat berkaca dari kasus dugaan suap hakim nyatanya melibatkan para pengadil dari tingkat pejabat hingga ke bawah. Sebelumnya, promosi dan mutasi disebut hanya menilai sisi kapasitas, kecakapan manajerial atau kepemimpinan dan sesuai jenjang. Namun penilaian terkini, kapasitas, prestasi atau kinerja harus diiringi dengan integritas. Sedangkan data integritas utamanya mengacu pada rekomendasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sejumlah pihak memandang kebijakan Mahkamah Agung melakukan rotasi dan mutasi sekian banyak hakim dan panitera sebagai kesungguhan MA membenahi citra lembaga peradilan yang ternoda ulah para oknumnya. Selain membenahi citra lembaga, rotasi dan mutasi hakim dan pimpinan pengadilan memungkinkan mempersempit ruang gerak oknum yang hendak menyalahgunakan jabatan dan wewenang. Ini persoalan sistemik. Perkara ini adalah sebuah gejala ya atau symptoms dari disease atau penyakit yang tadi disebut Mbak Zinka sebagai mafia peradilan yang sudah sangat sistemik dan mengakar. Nah, apa yang mengakibatkan ini sistemik, apa yang mengakibatkan disease atau penyakit ini multifaktor. Nah, beberapa yang bisa saya sebutkan nih, misalnya pertama, kultur institusi ya. Kultur institusi dalam hal ini pengadilan yang membuka peluang
untuk bermain dengan putusan. Apa maksudnya? Coba kita lihat. Jadi ini kan muncul skemanya kan pertama dari wakil ketua pengadilan yang sekarang ketua pengadilan Jakarta Selatan. Wakil ketua pengadilan ini dia tidak memutus sendiri, tapi dia memilih kolega-koleganya, memilih hakim yang bisa diajak bicara. Artinya di dalam pengadilan itu sudah ada jaringan informal, sudah ada kelompok-kelompok sudah dipetakan. Oh, ini kelompok yang bisa dinego, ini kelompok yang bisa diajak bicara. Misalnya menukar putusan dengan uang. Dan ironisnya, ya, pengawasan ada KY, ada Mahkamah Agung gagal mendeteksi ini. Terlebih lagi, pelakunya juga adalah wakil ketua pengadilan, pimpinan pengadilan yang seharusnya terjun di dalam pengawasan itu sendiri. Jadi sudah bisa dibayangkan betapa sistemiknya karena kultur institusinya membuka peluang untuk itu. Pimpinan Mahkamah Agung RI menjalankan rapat pimpinan atau rapim dengan agenda pembahasan revisi SK KMA RI nomor 48 KMA SK 2 2017 tentang pola promosi dan mutasi hakim pada 4 lingkungan peradilan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membentuk satuan khusus, tugas khusus, Satgasus untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kedisiplinan, kinerja, dan kepatuhan hakim dan aparatur terhadap kode etik dan pedoman perilaku pada 4 lingkungan peradilan di wilayah hukum DKI Jakarta. Sistemnya juga kita perbaiki, yaitu menggunakan aplikasi tadi, sehingga secara ini istilahnya penunjukan majlis itu bukan berdasarkan pesanan, tapi langsung secara otomatis robot akan menentukan ketika ada perkara masuk siapa hakimnya. Nah, itu oleh robot, bukan oleh manusia lagi. Nah, itu sistem robotik. Di sisi lain, suara sejumlah pihak berhembus menginginkan agar MA mempertimbangkan rotasi dan mutasi serupa ini dilakukan setahun sekali sebagai langkah antisipasi yang lebih optimal. Sementara terkait kasus dugaan suap hakim di PN Jakarta Pusat, penyidik Direktorat Jampitsus Kejagung telah memeriksa sejumlah saksi. Penyidik pun masih melakukan pemeriksaan mendalam.